kita panggil yuk. Ayo, teman-teman di rumah juga panggil Kak Melisa ya. 1, 2, 3. Kak Melisa. Shalom. Kak, kita semua sudah siap beribadah nih. Iya, Kak. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Meskipun ada di rumah, tapi tetap harus semangat ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
lagu apa ya? Bila Roh Allah ada, Kak. Oke, adik-adik yang di rumah juga harus bernyanyi sambil menari ya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Nah, sekarang kita duduk yuk. Ngomong-ngomong, kalian pakai baju daerah mana aja nih? Kalau aku pakai baju adat Batak, Kak. Kalau aku pakai baju daerah Kupang, Kak. Wah, bagus-bagus banget. Kalau adik-adik di rumah tahu nggak kakak sekarang lagi pakai baju adat dari mana? Ya, bener banget. Ini adalah baju dari Jawa. Kalian tahu nggak kenapa hari ini kita pakai baju daerah yang macam-macam kayak gini? Aku tahu, Kak, pasti karena disuruh lari aja kan? Bukan, Rahel, tapi disuruh sama Pak Pendeta. Ya kan, Kak? Jadi hari ini adalah hari Pentakosta yang berarti hari turunnya Roh Kudus. Pada saat itu banyak orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa lain yang mereka belum pelajari sebelumnya. Makanya sampai sekarang banyak sekali bahasa-bahasa yang ada di dunia. Misalnya saja di Indonesia banyak sekali bahasa daerahnya kan? Untuk lebih lengkapnya kita dengerin aja yuk cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Kusukah mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut penebus. Roh Kudus yang terkasih, meminta padamu tetap setiap hari diami hatiku. Tetap setiap hari diami hatiku. Diami hatiku. Diami hatiku. Shalom, adik-adik, mari kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini, Kak Alin ajak kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di pagi ini untuk kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, adik-adik sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu, beri kami hati yang lemah lembut, telinga yang mendengar untuk kebenaran firman yang sama-sama pagi ini kami dengar. Tuhan urapilah Kak Alin yang bercerita pagi hari ini. Tuhan tolong Kak Alin supaya dapat membawa cerita dengan baik dan dapat dimengerti, dipahami, dan dilakukan oleh kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Biarlah Kak Alin baca buat kita semua pagi hari ini dengan judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kampodokia, Pontus, dan Asia, Firgia, dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah adik-adik pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini tema cerita kita adalah Pentakosta atau tercurahnya Roh Kudus. Nah, Kak Alin pagi hari ini bercerita mau meneruskan apa yang minggu lalu disampaikan oleh Pak Pendeta Daniel. Coba ada yang ingat minggu lalu cerita tentang apa? Oh, iya pinter. Minggu lalu cerita tentang Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, kalau minggu lalu cerita tentang Tuhan Yesus naik ke sorga, maka di hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita tentang Pentakosta atau tercurahnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, malaikat melihat, kenapa para murid masih menengadah ke langit? Terus malaikat bilang, "Kenapa kamu masih menengadah ke langit para murid? Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Tapi nanti dia akan kembali. Jadi sekarang, karena kamu di Bukit Zaitun, pulang ke Yerusalem."
Ngapain kami pulang ke Yerusalem? Kata para murid. Pulang ke Yerusalem untuk berdoa. Para murid bertanya satu dengan yang lain. Berdoa? Iya, kamu tunggu di Yerusalem 10 hari. Hah, 10 hari? Langsung cepat-cepat mereka pulang. Tapi mereka bertanya, ada apa dengan 10 hari di Yerusalem? Maka mereka cepat-cepat pulang. Mereka sampai di Yerusalem. Mereka menutup pintu rumah mereka. Tutup rapat-rapat biar tidak diganggu. Terus mereka ngapain adik-adik di dalam rumah itu? Mereka berdoa. Luar biasa. Para murid selama 10 hari mereka berdoa di dalam rumah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Para murid bilang begini, siapa ya yang menggantikan Yudas yang sudah mati? Bagaimana kalau kita buang undi? Nah, maka mereka membuang undi dan yang terpilih menggantikan Yudas adalah Matias. Matias menggantikan Yudas. Mereka lanjutkan lagi. Hari keempat mereka masih berdoa. Hari kelima mereka masih berdoa. Hari keenam mereka masih berdoa. Hari ketujuh mereka masih berdoa. Sungguh luar biasa adik-adik. Para murid-murid tetap setia berdoa kepada Tuhan. Mereka menunggu. Karena mereka dijanjikan berdoa selama berapa hari? 10 hari. Hari ke-8. Hari ke-9. Adik-adik, sampai di hari ke-10 terjadi sesuatu yang luar biasa. Adik-adik tahu terjadi apa pada saat itu? Para murid terdengar seperti angin yang bertiup sangat kencang di dalam ruangan itu. Adik-adik pernah dengar nggak suara angin yang sangat keras? Wah, mereka bingung. Belum selesai mereka kaget karena mendengar suara angin yang sangat keras. Tiba-tiba Petrus melihat, di kepala Yohanes. Hah, di kepala Yohanes ada apa? Wah, di kepala Yohanes ada lidah-lidah api. Yohanes juga bilang, nah Petrus, di kepalamu juga ada lidah-lidah api. Setelah Yohanes dan Petrus melihat, wah ternyata seluruh para murid yang berdoa di ruangan itu, semua kepalanya penuh dengan lidah-lidah api. Oh, para murid langsung teringat. Ini yang dibilang oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus tercurah. Belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba para murid tiba-tiba berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang mereka sendiri tidak mengerti dan yang mereka sendiri tidak pelajari. Misalkan, Kak Alin kasih contoh, kalau adik-adik tidak pernah belajar bahasa Cina, adik-adik kalau nonton film-film bahasa Cina, adik-adik ngerti nggak? Pasti nggak ngerti kan? Nah, para murid yang tadinya nggak pelajari bahasa-bahasa seperti itu, waktu mereka tiba-tiba berbicara dengan bahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak pelajari, mereka bingung. Wah, karena apa? Karena mereka dikasih kemampuan oleh Roh Kudus untuk bisa berbicara. Terus ada juga orang Arab di situ. Nah, para murid pun bisa berbahasa Arab. Wah, luar biasa. Adik-adik, para murid bingung. Kenapa ya? Kok kita yang tidak belajar bahasa-bahasa itu, kok kita bisa ya berbicara pakai bahasa-bahasa asing?
"Ada apa ini?" kata para murid. Para murid langsung teringat dan mereka tahu, wah, ini pekerjaan Roh Kudus. Adik-adik, tapi diam-diam ada loh yang nyeletuknya begini bilangnya. Ini mah karena para murid lagi mabok anggur manis sehingga mereka ngomongnya tuh sembarangan, mereka ngomongnya ngawur. Tapi Petrus berdiri dan berbicara, ini baru jam 9 pagi. Masa pagi-pagi ada orang mabok? Ini karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah kepada papa, kepada mama, kepada kakak, kepada adik-adik. Nah, adik-adik, itu ceritanya pagi hari ini, di mana peristiwa Pentakosta terjadi, menyebabkan murid-muridnya berani mengabarkan kabar baik, berita Injil Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dan adik-adik tahu, pada saat itu banyak orang bertobat, banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, betapa dahsyatnya dan betapa luar biasanya peristiwa Pentakosta atau peristiwa tercurahnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, dengan adanya peristiwa Pentakosta di mana orang banyak bertobat, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang Kak Alin mau bertanya kepada adik-adik semua. Menurut adik-adik, di manakah Roh Kudus sekarang? Coba ada yang bisa jawab? Roh Kudus sekarang ada di mana? Kak Alin nggak dengar? Oh, ya, Kak Alin tahu. Pasti adik-adik yang jawab, Roh Kudus ada di hati Kak Alin. Pinter. Karena Roh Kudus sudah tercurah, sudah turun, maka Roh Kudus itu berdiam di hati Kak Alin, di hati adik-adik di rumah, di hati kakak-kakak guru sekolah minggu, di hati papa mama, opa oma, siapapun orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun adik-adik berada, baik itu di rumah, adik-adik sembari belajar, adik-adik lagi bermain, atau adik lagi melakukan apapun, satu hal yang adik-adik ingat, bahwa Roh Kudus selalu bersama dengan adik-adik. Roh Kudus selalu berdiam di hati adik-adik sekalian. Demikianlah adik-adik cerita kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengenai Pentakosta menjadi berkat buat adik-adik semua, dan kita pun terus bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yuk adik-adik di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kakak mau bawakan doa syafaat untuk kita semua. Adik-adik di rumah, semuanya lipat tangan ya. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami kembali Bapa berdoa. Di sini Bapa bersatu ya Tuhan dalam ibadah sekolah minggu Tuhan. Baru saja Tuhan, ibadah sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik ya Bapa sampai pertengahan ibadah ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau lancarkan ya Tuhan ibadah live streaming ini ya Tuhan, baik dalam internet maupun anak-anakmu maupun kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena ibadah live streaming ini boleh berjalan selalu dengan baik ya Bapa sesuai kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa, karena anak-anak-Mu ya Bapa yang di rumah ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Boleh Engkau memberikan kesehatan ya Tuhan bagi mereka. Engkau menjaga mereka, terima kasih Tuhan. Engkau lindungi mereka sehingga anak-anak-Mu yang Bapa boleh mengikuti ibadah ini yang Bapa di rumahnya ya Tuhan, bersama-sama dengan kami semua yang Bapa dalam ibadah sekolah minggu. Dan juga kami berterima kasih Tuhan karena Engkau selalu melindungi kakak-kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan.
Biarlah Tuhan Kau lindungi selalu kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, supaya mereka selalu aktif ya Tuhan, selalu sehat, selalu kuat ya Bapa, tegar untuk melayani anak-anak-Mu ya Bapa, dan juga mengajari anak-anak-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu yang lagi sakit ya Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan penyakit mereka ya Tuhan, yang ada dalam tubuhnya ya Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan, biarlah darah-Mu ya Bapa mengaliri dalam tubuh anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa, boleh ya Tuhan ikut kembali Bapak, ikut serta kembali ya Bapak dalam ibadah sekolah minggu ya Bapak, minggu depan bersama dengan kami ya Bapak melalui live streaming. Tuhan Yesus, juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang belum mengikuti ibadah live streaming ini ya Bapak, yang mereka malas ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ya Bapak, Engkau ketuk pintu hati anak-anak-Mu ya Bapak, biarlah mereka boleh ya Tuhan kembali ya Tuhan, ikut serta di sini ya Bapak, biarlah hati mereka terketuk ya Tuhan, dan mau mengikuti ibadah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga hamba berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ini ya Bapak, gereja GKO Cibitung ya Bapak, kiranya Engkau memberkati, Engkau lindungi ya Bapak setiap sisi sudut ya Tuhan. Gereja kami tutup bungkus oleh Bapak, Engkau jauh dari segala roh jahat atau orang-orang jahat yang berusaha mengganggu dan menghancurkan gereja kami. Kami hancurkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, juga hamba berdoa untuk ya Tuhan, negara kami Indonesia ya Tuhan, kiranya Engkau yang Bapa menjamah anak-anak-Mu semua yang Bapa, umat-Mu yang Bapa, Engkau menjaga juga negara kami yang Bapa, jauh dari segala musibah-musibah yang besar ya Tuhan yang menimpa kami semua yang Bapa. Kiranya Engkau melindungi kami dimanapun kami berada, Engkau lindungi kami Tuhan setiap langkah kami ya Tuhan, langkah kami dimanapun kami berada, jauh dari segala orang-orang jahat Tuhan, atau mara bahaya yang berusaha mengganggu kami ya Tuhan, kami tekinkan, kami hancurkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Kemudian amplopnya diberikan kepada mama papa untuk dibawa ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Kita akan berdoa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk di pagi hari ini Tuhan, karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi maupun di sorga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang Pak Pendeta kasihi, hari ini adik-adik sudah mendengar cerita tentang peristiwa tercurahnya Roh Kudus atau peristiwa Pentakosta. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkanlah hati adik-adik semua kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Adik-adik yang Pak Pendeta kasihi, hari ini adalah hari Pentakosta. Jadi sebelum kita berpisah, Pak Pendeta ingin mengatakan selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati, biarlah Roh Kudus yang kita percayai, kita imani, ada di dalam hati kita masing-masing. Sampai berjumpa. Shalom.